Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan hari ini kita bakal memulai kelas pelatihan. Oke, teman-teman mungkin sudah bisa lihat di timeline atau di flyer yang sudah di-share. Jadi kita pada hari ini akan membahas terkait hidup tanpa boros, membangun kebiasaan finansial sehat. Oke, di sini kita bakal memulai dari permasalahan yang bisa dibilang banyak banget terjadi di negara kita tercinta ini, yaitu belanja online. Teman-teman di sini pasti semuanya pernah belanja online. Saya jamin kalian tidak pernah yang namanya tidak pernah belanja, itu tidak mungkin. Jadi berdasarkan penelitian dari Latifah dan Paramita pada tahun 2023, itu sebanyak 17 juta orang pada tahun 2018 itu melakukan belanja online. Dan teman-teman tahu pada tahun 2021 atau dengan kurun waktu 3 tahun dari 2018 sampai dengan tahun 2021 itu mendapatkan kelonjakan yang sangat pesat, yaitu sebanyak 88% pengguna belanja online ini. Di tahun 2021 itu sebanyak 32 juta. Ya, kalau kita lihat lagi dari beberapa kota, ini saya mengambil di dalam penelitian ini mengambil 3 kota yang paling teratas. Yang di urutan ketiga itu ada Jakarta, sebanyak 54% warganya itu pastinya belanja online. Lalu di Medan itu sebanyak 55% orang-orangnya juga belanja online, dan yang paling tinggi adalah di Surabaya itu sebanyak 59%. Ini adalah setengah dari populasinya. Selanjutnya kita bakal membahas self control. Pastinya kalau kita membahas terkait hidup boros itu tidak lepas dari self control, yaitu self control ini kalau berdasarkan dari Averil pada tahun 1973 itu mengatakan bahwa self control diri merupakan cakupan 3 konsep yang berbeda dan dengan kemampuan kontrol diri yang mana ketiga konsep tersebut terdiri dari kemampuan individu dalam memodifikasi perilaku, mampu mengelola informasi yang tidak diinginkan, serta mampu mengendalikan tindakan yang dikehendaki. Jadi ketika seseorang sudah memiliki self control yang baik, maka seseorang itu bakal bisa mengontrol, salah satunya adalah kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa dia efisiensikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak lagi. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas terkait aspek-aspek dari self control. Yang pertama itu ada kontrol perilaku atau behavior control, yang dimana mengatur kebiasaan belanja, lalu juga mengenali pemicu impulsif atau emosi. Seperti contohnya ada iklan-iklan, kita bakal tergiur tuh. Nah, dengan adanya self control ini kita bakal meminimalisir kepincut oleh iklan-iklan tersebut. Lalu yang kedua itu ada kontrol kognitif atau cognitive control, yaitu menahan keinginan melalui penilaian berpikir, menunda keputusan demi target finansial. Maksudnya adalah ketika ada barang yang ingin kita beli, itu kita bakal memikirkan apakah ini itu sangat kita butuhkan atau tidak, apakah ini itu hanya keinginan sesaat, apakah ini tuh hal yang baik untuk saya beli atau tidak. Lalu yang ketiga itu ada kontrol pengambilan keputusan, yaitu membuat keputusan pembelian secara rasional atau budgeting seperti contohnya, terus menganalisis kebutuhan seperti yang saya bilang sebelumnya. Kita melihat dulu apakah kebutuhan ini yang ingin kita beli itu merupakan kebutuhan yang memang mendesak sekali atau tidak. Oke, selanjutnya itu kita bakal membahas terkait faktor. Jadi faktor ini dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Lalu selanjutnya kita akan membahas terkait tips and tricks. Yang pertama itu dari Dena Haura. Jadi Dena Haura ini seorang influencer. Dia fokusnya itu pada hidup minimalis dan mindful. Yang pertama tips dari beliau adalah bedakan kebutuhan versus keinginan, yang dimana maksudnya adalah ketika kita melihat barang yang ingin kita beli, kita lihat nih, ini tuh kita butuh atau cuma sekedar pengen doang, seperti itu. Lalu yang kedua challenge dari dia adalah one week no spend, yang dimana one week no spend ini merupakan challenge dari beliau. Jadi kita tuh selama 1 minggu itu tidak mengeluarkan uang untuk kebutuhan-kebutuhan di luar dari pokok.
Lalu yang ketiga itu ada mantra dari Dena. Mantra dari beliau itu adalah banyak barang gak bisa bikin bahagia, tapi damai itu mahal. Oke, selanjutnya ini ada pengalaman. Jadi pengalaman pribadi saya, segala sesuatu terkait kebutuhan sehari-hari maupun kuliah itu saya selalu catat menggunakan catatan manual ataupun catatan menggunakan aplikasi. Saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman semua. See you di kelas pelatihan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.